Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Diasifana dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan mereview tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Ludovicus Boman Suhadu MPD. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, dua, identitas nasional, yang ketiga, integrasi nasional. Oke, langsung ke pengertian. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan secara etimologis atau bahasa berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan pengertian secara yuridis atau menurut Kamus Hukum adalah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oke. Dan secara terminologis atau istilah, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika dan tantangan PKN. Oke. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Mengapa negara perlu menyelenggarakan PKN? Oke, jawabannya adalah karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, and untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Oke. Historis PKN. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Politis PKN. Secara politis, PKN di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Oke. Lanjut ke pembahasan yang kedua, identitas nasional. Pengertiannya adalah identitas adalah penanda yang dimiliki oleh seseorang yang dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, dan sebagainya. Dan pengertian secara etimologi, identitas nasional. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sifat sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial.
Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol Garuda, layaknya bendera dan lambang lainnya, melainkan Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Oke. Identitas sendiri ada dua. Yang pertama identitas primer dan yang kedua identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas primer. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Oke. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Secara politis, berapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa? Meliputi bendera negara merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Intermezzo, bendera Sangsaka Merah Putih dikatakan bendera Sangsaka Merah Putih sekarang disimpan di Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Oke, lanjut. Perlu kalian ketahui bahwa Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan atau menjadi ciri khas Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Yang terakhir, fungsi identitas nasional. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal bangsa lain, dan yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Oke, selesai pembahasan tentang identitas nasional. Sekarang kita beralih ke integritas nasional. Oke, pengertian integritas nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yakni bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat atau yang lebih satu, sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Jenis-jenis integrasi sendiri ada 5. Yang pertama integrasi bahasa, kedua wilayah, ketiga nilai, keempat elit massa, kelima integrasi tingkah laku, yakni perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, di Indonesia model integrasi yang berlangsung adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Secara tidak kita sadari bahwa pemerintahan Indonesia ini tidak sedikit yang masih menggunakan sistem kolonialisme seperti ya banyak contohnya. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Dari kelima pendekatan tersebut integrasi dapat lebih dikembangkan lagi. Oke, yang terakhir fungsi integrasi. Fungsinya integrasi adalah untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan kali ini. Jika ada salah kata atau perbuatan atau salah pengucapan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat Pak Ludovicus Bomanswadu yang telah mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman pendidikan ekonomi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.